Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Sari Sutra, BP 1811022002 dari kelas 4B D4 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Religiusitas Pengetahuan Akuntansi Syariah dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah, dengan studi kasus mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan dan bab 3 tentang metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pesatnya perkembangan dunia bisnis memberikan lapangan pekerjaan yang beragam untuk angkatan kerja, terutama kemajuan dunia bisnis syariah di Indonesia. Tentu harus diiringi dengan infrastruktur yang memadai, termasuk tenaga ahli yang membidangi bisnis syariah itu sendiri. Syariah adalah karya yang prosesnya merujuk pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Menurut ketentuan ini, cara-cara di mana uang disimpan diikuti oleh praktik komersil yang diikuti selama masa Nabi, doa-doa Allah, dan perdamaian dapat hadir di dalamnya, atau bentuk kegiatan lainnya, apa yang sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Nabi. Indonesia merupakan negara dengan total penduduk terbesar keempat di dunia. Dari data yang diperoleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.523.615 orang, di mana 87,2% mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari 87,2% jumlah penduduk Muslimnya, Indonesia memiliki potensi yang begitu besar di dunia bisnis syariah. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia cukup pesat, dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai pelopor berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Namun, Muamalat masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi bank. Meskipun peraturan tersebut tidak dapat sepenuhnya digunakan, terutama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena pada saat itu, hingga 2002 tidak ada aturan PSAK syariah. Menurut Wiroso, tahun 2011, tim penyusun PSAK mencapai hasil pada bulan Maret 2000 dengan menerbitkan rancangan kerangka kerja untuk penyusunan laporan keuangan syariah dan konsep nomor exposure PSAK 59 tentang akuntansi bank syariah. PSAK disetujui pada 1 Mei tahun 2002 dan mulai berlaku hanya pada 1 Januari 2003. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1992 adalah pelopor pendirian bank syariah pertama di Indonesia. Diikuti oleh lembaga-lembaga syariah lainnya seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Baitul Mal, berbagai asuransi syariah, lembaga filantropi lainnya, bahkan hotel dan usaha yang menjadikan syariah mulai mewabah saat ini. Hal ini tidak terlepas dari prospek yang baik di sektor keuangan syariah di Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah aset keuangan syariah per Desember 2020 yang mencapai 1.802 triliun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali menegaskan bahwasannya potensi tersebut harus terus dikembangkan agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam keuangan syariah global. Perkembangan dalam lembaga keuangan syariah harus selalu direspon oleh sistem pendidikan yang baik, terutama di bidang akuntansi syariah. Politeknik Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi yang membuka program studi akuntansi. Setiap wisudawan atau wisudawati lulus dalam bidang akuntansi mempunyai karakter dan kompeten dalam bidangnya, yang berorientasi di pasar, sehingga para lulusan di bidang akuntansi mampu bekerja secara kompeten dan profesional untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, pemilihan karir untuk mahasiswa akuntansi juga sangat penting untuk melihat sejauh mana minat dan bakat mahasiswa setelah lulus nanti. Sebagai pelajar, mahasiswa pastinya mempunyai minat untuk berkarir sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Rancangan karir akan menjadi arah gerak mahasiswa dalam mencapai tujuan masa depan yang diinginkan. Selain rancangan karir dan minat yang berguna untuk mahasiswa, hal tersebut juga bermanfaat bagi akademisi dalam merancang kurikulum pendidikan yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswanya. Dengan rancangan karir dan minat akademisi, dapat menciptakan proses belajar mengajar yang diminati oleh mahasiswa, yang pastinya lebih efektif. Greenberg dan Baron tahun 2000 dalam Sadeli Ishaq 2014 menyatakan,
bahwa karir meliputi urutan pengalaman pekerjaan seseorang selama jangka waktu tertentu. Pilihan karir mahasiswa dipengaruhi oleh stereotip yang mereka bentuk tentang berbagai macam karir. Namun, tidak semua mahasiswa lulusan akuntansi berminat untuk bekerja di lembaga keuangan syariah. Banyak dari lulusan akuntansi lebih memilih bekerja di lembaga keuangan konvensional, menjadi auditor, akuntan publik, dan bahkan berwirausaha. Perguruan tinggi harus menyadari bahwa entitas pendidikan tidak hanya merupakan sarana belajar, menambah pengetahuan syariah dan keterampilan, tetapi juga merupakan sebuah sarana mengembangkan kepribadian dan perilaku sesuai dengan tujuan entitas pendidikan. Mahasiswa juga harus memiliki sifat mental, kepribadian, dan berpikir, sehingga mereka dapat memiliki wawasan yang lebih luas dalam bersikap terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk lebih peka terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Menurut Dasyandi tahun 2015, minat adalah persepsi bahwa suatu aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik. Biasanya disertai oleh keterlibatan kognitif dan afek yang positif. Fahriani tahun 2012 menyatakan bahwa minat merupakan salah satu dimensi aspek afektif yang banyak berperan dalam kehidupan seseorang. Aspek afektif adalah aspek yang mengidentifikasi dimensi-dimensi perasaan dan kesadaran emosi, disposisi dan kehendak yang mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Menurut Shimamura, karir merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Religiusitas adalah ketaatan seseorang dalam beragama. Agama merupakan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, baik itu sifat-sifat serta kekuasaannya dengan ajaran dan kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut. Menurut Jalaluddin dan Ramayulis, religiusitas atau keberagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang, yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang berkaitan dengan agama. Keberadaan terbentuk karena adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognitif persamaan terhadap agama sebagai komponen konatif. Di dalam sikap keagamaan antara komponen kognitif, afektif, dan konatif saling berintegrasi sesamanya secara kompleks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Menurut Suroto, pasar kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif, di antara orang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah, dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Menjadi seorang akuntan yang taat syariah Islam adalah sebuah pilihan hidup. Bisnis syariah yang telah berkembang menjadi alternatif bagi seorang calon akuntan sebagai sebuah lahan pekerjaan yang memiliki keunikan tersendiri. Namun, pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi yang dibangun dan dalam benak calon akuntan. Manusia selalu mengatur tingkah lakunya, termasuk pilihan-pilihannya, di dalam kehidupan sesuai dengan pemahaman atau persepsi yang dimilikinya. Keberlangsungan sistem ekonomi syariah sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat, yang merupakan stakeholder di dalamnya, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tenaga akuntansi syariah yang handal dan terpercaya dalam mengelola entitas syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007. Seperti yang dibahas dalam Al-Quran, maka seharusnya sikap, cara pikir, dan bertingkah laku sesuai syariah Islam harus diterapkan demi mewujudkan kualitas dan integritas kepribadian yang utuh.
sehingga dapat menjadi akuntan syariah di masa yang akan datang, di mana tidak hanya mengetahui teknis akuntansi syariah, tetapi juga mengetahui nilai-nilai Islam yang diterapkan dan mampu mengaplikasikannya di kehidupan sosialnya. Sehingga dapat dikatakan akuntansi syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari trilogi iman, ilmu, dan amal. Artinya, wujud keberimanan seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan, di mana perbuatan tadi harus didasarkan dan dituntun oleh ilmu. Hal tersebut dapat tercipta jika akuntansi syariah menggunakan perspektif khalifatullah fil ard, yaitu suatu cara pandang yang sadar akan hakikat diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Akuntansi Syariah, dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Studi kasus mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah? Yang kedua, apakah pengetahuan akuntansi syariah berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah? Yang ketiga, apakah pertimbangan pasar berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah? Yang keempat, apakah religiusitas, pengetahuan akuntansi syariah, dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan akuntansi syariah berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis apakah religiusitas, pengetahuan akuntansi syariah, dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah. Manfaat dan kontribusi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademisi, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Bagi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, agar penelitian ini memberikan nilai tambah bagi kualitas pengajaran dan menambah akademisi yang ahli di bidang tersebut, sehingga meningkatkan mutu lulusan, sehingga nantinya dapat menghasilkan mutu SDM yang siap pakai di dunia kerja. Yang kedua, bagi penulis, untuk menambah pengetahuan mengenai lingkup syariah dan wawasan penulis, terutama terkait dengan masalah dalam penulisan ini. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan bacaan atau literatur tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap bidang kajian ini. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penelitian yang nantinya akan dilakukan dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berisikan pembahasan mengenai latar belakang, batasan, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Yang kedua itu bab 2, tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian, yang dijadikan dasar dan pedoman terkait dengan tugas akhir yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan permasalahan. Dan yang ketiga, bab 3 metode penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data-data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi dan pengukuran variabel, uji instrumen penelitian dan metode analisis data. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antar variabel independen yang terdiri dari religiusitas, pengetahuan akuntansi syariah, dan pertimbangan pasar kerja terhadap variabel dependen, yakni minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah.
Variabel independen yang pertama yaitu religiusitas atau X1 dengan hipotesis religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Variabel independen yang kedua yaitu pengetahuan akuntansi syariah atau X2, yang mana dengan hipotesis pengetahuan akuntansi syariah berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Dan variabel independen yang ketiga yaitu pertimbangan pekerja atau X3. Dengan hipotesis, pertimbangan pekerja berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Pembahasan yang kedua yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data berupa numerik atau angka. Penelitian ini mengamati pengaruh religiusitas, pengetahuan akuntansi syariah, dan pertimbangan pekerja terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah. Sumber data. Data adalah bahan keterangan mengenai suatu objek penelitian yang diperoleh dalam lokasi penelitian. Menurut Kuncoro, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk sebuah pengambilan keputusan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama pada objek penelitian di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, tanpa perantara. Contohnya, data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, serta hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan secara online kepada responden. Populasi dan sampel. Populasi merupakan sekelompok orang, kondisi, atau suatu hal yang bisa diinvestigasi. Populasi menurut Sugiono 2014 ialah wilayah yang mempunyai objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dipelajari oleh seorang peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam menghemat waktu dan biaya, maka dalam penelitian ini diambil sebuah sampel. Melalui sampel, peneliti harus bisa menarik kesimpulan yang dapat mewakili dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik metode accidental sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden mahasiswa jurusan akuntansi. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi angkatan 2018 sampai dengan angkatan 2021. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu skala Likert 5 poin. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pembuatan kuesioner yang dibuat secara online menggunakan Google Form guna untuk mempermudah dalam penyebarannya ke responden di saat masa pandemi COVID-19. Kuesioner terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah pertanyaan saringan mengenai apakah responden mahasiswa jurusan akuntansi atau tidak. Yang kedua yaitu pertanyaan mengenai data pribadi responden yang akan dijaga kerahasiaannya. Dan yang ketiga yaitu indikator untuk menguji variabel penelitian dengan skala Likert. Model skala Likert adalah skala penelitian untuk mengukur pendapat, persepsi, atau sikap seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan rentang nilai. Skala ini sering digunakan pada jenis penelitian berupa survei. Jawaban yang diberikan pada setiap indikator yaitu yang pertama, sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Sebelum kuesioner disebar kepada responden, peneliti menguji kepemahaman responden. Sebelum kuesioner disebar kepada responden, peneliti menguji kepemahaman responden terhadap pernyataan atau indikator setiap variabel kepada beberapa rekan dari beberapa kalangan atau latar belakang. Hal ini untuk menentukan bahasa yang digunakan harus bersifat umum dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 1 variabel dependen, 3 variabel independen. Variabel dependen adalah minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah, sedangkan variabel independennya yaitu pengaruh religiusitas,
pengetahuan akuntansi syariah, dan pertimbangan pasar kerja. Selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel. Operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sugiono tahun 2014. Yang pertama yaitu minat mahasiswa akuntansi atau Y. Menurut Dasyandi 2015, minat adalah persepsi bahwa suatu aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik. Biasanya disertai oleh keterlibatan kognitif dan afek yang positif. Item pertanyaan kuesionernya dapat berupa: yang pertama, minat adalah faktor motivasi yang memiliki dampak pada suatu perilaku. Yang kedua, minat menunjukkan seberapa kera seseorang untuk berani melakukan sesuatu. Yang ketiga, minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, minat menunjukkan seberapa suka seseorang pada sesuatu. Dan yang kelima, minat merupakan sesuatu yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Yang kedua yaitu religiusitas. Religiusitas adalah ketaatan seseorang dalam beragama. Agama merupakan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, baik itu sifat-sifat serta kekuasaannya, dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut. Item pertanyaan kuesionernya. Yang pertama, bekerja pada lembaga keuangan syariah lebih meningkatkan keislaman diri. Yang kedua, saya percaya bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan dari Allah. Yang ketiga, lingkungan di lembaga keuangan syariah memberikan wadah untuk belajar tentang Islam lebih mendalam. Yang keempat, lembaga keuangan syariah bisa menjadi salah satu wadah dakwah bagi teman kerja maupun di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu bekerja pada lembaga keuangan syariah akan memperoleh ketenangan hati. Yang ketiga yaitu pengetahuan akuntansi syariah atau X2. Pengetahuan akuntansi syariah digunakan seseorang untuk menjadi acuan dalam memutuskan suatu hal, seperti untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Dengan memiliki pengetahuan akuntansi syariah yang cukup, akan membuat seseorang mengambil keputusan untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, semakin paham seseorang terhadap transaksi syariah dan lembaga keuangan syariah, maka akan memungkinkan seseorang untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Item pertanyaan kuesionernya dapat berupa: yang pertama, sistem pencatatan akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan syariah merupakan dasar akrual dan keberlangsungan usaha. Yang ketiga, akuntansi syariah lebih mendekatkan akuntability, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang keempat, unsur elemen posisi keuangan entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dana sirka temporer, dan ekuitas. Yang kelima, peraturan yang mengatur akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Selanjutnya yaitu pertimbangan pasar kerja atau X3. Menurut Suroto 1990, pasar kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif di antara orang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut. Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja, lingkungan kerja internal yang baik, lingkungan eksternal yang baik, rekan kerja yang mendukung, dan kesempatan promosi. Item pertanyaan kuesionernya dapat berupa: yang pertama, lembaga keuangan syariah memiliki perspektif kerja yang menjanjikan. Yang kedua, lembaga keuangan syariah terhindar dari pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, informasi pekerjaan pada lembaga keuangan syariah mudah diketahui dan diakses. Yang keempat, lapangan pekerjaan pada lembaga syariah masih sangat terbuka lebar. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi: yang pertama itu ada analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Sanusi tahun 2011. Yang kedua yaitu ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berhubungan dengan penyajian data yang informatif agar pengguna data mudah untuk mengolahnya. Aktivitas yang berhubungan dengan statistik deskriptif adalah pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Widarjono 2015. Data tersebut diringkas agar dapat memberikan suatu gambaran dari objek penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata.
standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rank, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Menurut Ghazali 2013, skewness dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi normal mempunyai nilai skewness dan kurtosis mendekati 0. Selanjutnya itu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom. df sama dengan n dikurang 2. Dalam hal ini adalah jumlah sampel. Untuk menguji masing-masing indikator pernyataan valid atau tidaknya dapat dilakukan dengan membandingkan correlate item total correlation. Untuk menguji masing-masing indikator pernyataan valid atau tidaknya dapat dilakukan dengan membandingkan correlate item dikurang total correlation pada setiap konstruk. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka nilai positif pada butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Ghazali 2013, suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran one shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik. Cronbach alpha, suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha besar dari 0,70. Kemudian normalitas data. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan terhadap model regresi dan berfungsi untuk mengetahui apakah variabel residua telah terdistribusi secara normal. Ketika melakukan uji T dan F, terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Penelitian ini menggunakan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov yang membandingkan distributif kumulatif distribusi normal. Pengambilan keputusan dengan membandingkan p-value yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas dengan tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu sebesar alfa sama dengan 0,0. Dapat dikatakan terdistribusi normal jika p-value sama dengan alfa 0,05. Kemudian ada multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam sebuah penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah sama dengan 0. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai FIF atau Variance Inflation Factor dan tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Yang terakhir yaitu ada heteroskedastisitas. Kegunaan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi varians dari residual observasi satu ke observasi lainnya berbeda. Jika varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya tetap, keadaan tersebut disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan grafik scatterplot.
untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.